Pada pertemuan untuk mata kuliah pengauditan pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai penerimaan penugasan dan perencanaan audit. Langsung saja saya akan share materi kita hari ini. Baik, jadi untuk tahapan audit ya dalam hal kita akan mengaudit, kita sebagai KAP ya akan mengaudit calon klien kita, kita memiliki tahapan-tahapan sebelum melakukan proses-proses audit. Yang pertama adalah penerimaan penugasan, kemudian perencanaan audit, pelaksanaan pengujian, dan pelaporan hasil audit. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai penerimaan penugasan audit. Jadi pada umumnya keputusan untuk menerima atau menolak ya dalam arti tidak menerima sebuah penugasan itu sudah dilakukan 6 sampai 9 bulan sebelum tahun buku audit yang tahun buku yang akan diperiksa. Jadi misalnya calon KAP ya itu akan KAP akan menerima calon klien untuk periode audit 31 Desember 2022 itu keputusan untuk menerima atau menolak itu sudah harus dilakukan berarti di bulan Maret sampai dengan Juni 2022. Nah, dalam hal ini biasanya persaingan antar KAP ini sangat ketat ya. Artinya KAP ini juga berusaha mencari klien ya, tapi tetap dia mempertimbangkan beberapa faktor atau hal-hal supaya minim risiko audit. Jadi dalam hal ini biasanya akan muncul istilah klien baru atau klien lama. Untuk klien baru itu adalah perusahaan yang benar-benar baru pertama kali diaudit oleh KAP. Jadi sebelumnya itu mungkin dia belum go public atau belum ada urgensi lain yang mengharuskan dia untuk diaudit atau perusahaan yang sebelumnya diaudit oleh KAP lain. Jadi berganti KAP ya. Untuk KAP yang baru dia bisa sebut bahwa kliennya itu adalah klien yang baru. Baik, di sini ada 6 langkah dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan. Apa saja kita lihat. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Kemudian menilai kompetensi staf audit, menilai independensi staf auditor, menentukan kecermatan dan keseksamaan, dan yang terakhir, menyiapkan surat perikatan audit. Baik, kita lihat yang pertama. Hal yang pertama yang diperhatikan sebelum menerima penugasan adalah mengevaluasi integritas manajemen. Ya, dalam hal ini, auditor itu perlu menilai apakah calon kliennya itu adalah mereka yang benar-benar berintegritas. Kenapa kalau tidak? Karena jika klien tersebut tidak berintegritas, maka peluang untuk terjadi kekeliruan atau ketidakberesan itu akan besar, sehingga risiko auditnya juga tentu akan bertambah. Nah, caranya bagaimana KAP bisa tahu apakah calon klien kita itu berintegritas atau tidak? Mereka bisa bertanya pada KAP pendahulu. Jadi kalau klien ini sudah pernah diaudit oleh auditor yang lain sebelumnya, mereka bisa tanya ya. Atau menanyakan pada pihak ketiga yang dirasa mengenal klien dengan baik. Misalnya klien kan punya stakeholder ya, dia punya kreditur, dia punya investor dan lain-lain. Kita bisa menanyakan bagaimana integritas klien kita. Nah, apabila klien tersebut adalah klien yang lama, jadi sebelumnya kita sudah mengaudit klien tersebut, kemudian pada periode berikutnya klien minta lagi diaudit sama kita ya, kita perlu mempertimbangkan lagi pengalaman-pengalaman dari auditor kita dengan selama bekerja sama dengan klien tersebut di masa lalu. Kemudian hal yang kedua adalah mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Ya. Nah, dalam hal ini misalnya auditor harus mempertimbangkan apakah klien itu merupakan perusahaan publik atau perusahaan privat.
Ya, dalam hal ini perusahaan publik berarti dia yang menjual sahamnya kepada masyarakat secara luas. Perusahaan itu sudah go public, sudah listing di bursa, ya. Tentu stakeholdernya lebih luas daripada perusahaan privat. Nah, sehingga di sini auditor perlu tahu siapa saja atau kepada pihak ketiga mana saja diperkirakan klien itu punya potensi kewajiban, ya, sesuai ke perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini untuk penjelasan yang lain, auditor juga perlu mempertimbangkan persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, ya. Apabila misalnya klien mengalami gugatan hukum atau adanya indikasi ketidakmampuan membayar hutang, ya, kemungkinan adanya kesulitan di masa yang akan datang, ya, perlu juga dilakukan analisis laporan keuangan dan bertanya langsung pada manajemen klien. Kemudian, faktor ketiga yang perlu diperhatikan dalam penerimaan penugasan adalah menilai kompetensi staf audit kita. Ya, jadi dari staf audit yang ada, ini juga perlu kita pertimbangkan di situ. Jadi tahapan pertama kita bisa melakukan penetapan tim audit, ya, yaitu dengan mempertimbangkan sifat dan luas supervisi. Tentunya makin berpengalaman, ya, seorang tim auditor atau seorang auditor dia akan semakin kecil dilakukan supervisi langsung. Ini kemarin sudah saya jelaskan, ya, bahwa untuk junior auditor dia tetap harus dilakukan supervisi, ya, semacam tindakan supervisi oleh auditor seniornya. Nah, dalam penawaran biasanya ada resume dari tiap anggota tim audit. Kemudian faktor kedua mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dari spesialis. Misalnya kita bisa meminta bantuan dari profesi lain untuk mendukung proses audit kita. Jadi semisal kita tidak punya tim ahli, sementara klien kita itu bekerja pada industri-industri khusus yang memang diperlukan jasa-jasa atau spesialis tertentu yang memahami kondisi bisnis dari klien kita. Ini disebutkan dalam pernyataan standar audit ya nomor 32 mengenai penggunaan pekerjaan spesialis yang menyatakan bahwa auditor bisa menggunakan pekerjaan spesialis untuk mendapatkan bukti yang kompeten. Ini bisa dilihat di buku auditing ya halaman 177. Nah, contoh spesialis itu apa ya? Ini disebutkan ya. Di sini ada appraiser. Appraiser itu untuk mendapatkan bukti tentang penilaian atas barang seni. Ya, jadi ketika kita akan menentukan atau melakukan revaluasi aset ya, berapa sih sebenarnya nilai dari aset klien, kita bisa minta bantuan appraiser. Atau insinyur tambang ya, apabila klien kita itu bergerak di bidang atau industri tambang, ya, kita perlu jasa insinyur tambang untuk menentukan jumlah cadangan atau deposit barang tambang yang ada di satu lokasi pertambangan. Kemudian aktuaris untuk menentukan jumlah rupiah program pensiun, misalnya ya, perusahaan punya program dana pensiun yang akan digunakan dalam akuntansi. Kemudian penasehat hukum untuk memperkirakan hasil akhir dari satu perkara pengadilan yang masih berjalan, ya. Kemudian konsultan lingkungan misalnya untuk menentukan pengaruh undang-undang dan peraturan tentang lingkungan. Kemudian menilai independensi dari staf auditor yang ada. Baik, jadi ini adalah satu faktor yang penting ya sebelum kita menentukan apakah akan menerima atau menolak satu penugasan audit. Nah, dalam hal ini, oke, pada umumnya prosedur yang dilakukan adalah kita mengirimkan surat edaran kepada semua tim audit yang akan kita terjunkan nanti di lapangan, ya, yang akan ditugaskan untuk melakukan audit terhadap calon klien, ya. Biasanya mereka ketika kita menyebutkan nama calon klien kita, ini loh yang akan kita audit adalah PT ini. Apakah nanti ada konflik of interest, ada benturan kepentingan atau tidak dengan calon klien kita.
Dan mengapa hal ini diperlukan? Tentu saja untuk menjamin adanya independensi ya supaya tidak mengganggu independensi KAP kita dengan calon klien. Kemudian tahapan terakhir adalah penerimaan penugasan. Jadi apabila keempat tahapan sebelumnya, maaf, ya, oke maaf, ini masih yang kelima ya. Oke, baru menentukan penggunaan kecermatan dan keseksamaan. Oke, maaf. Jadi pada saat menunjukkan tadi sudah kita bahas di awal bahwa idealnya itu adalah 6 sampai 9 bulan sebelum tutup buku. Tapi pada prakteknya kenyataannya itu bisa jadi hanya beberapa hari sebelum masa tutup buku berakhir. Jadi mepet gitu waktunya. Sehingga hal ini memberikan dampak atau pengaruh yang tentunya tidak baik ya pada perencanaan audit. Jadi karena waktunya mepet, terburu-buru, persiapannya menjadi tidak matang, sehingga perlu mengubah prosedur. Misalnya, apa namanya, untuk tim yang diterjunkan, kalau memang waktunya mepet, itu mungkin kan ada yang berhalangan, atau mungkin harus dilakukan apa ya, semacam perencanaan ulang ya, supaya proses audit ini tetap bisa dilaksanakan. Nah, bisa jadi ada kemungkinan auditor tidak dapat memberikan opini WTP, wajar tanpa pengecualian, karena adanya keterbatasan saat dan lingkup audit. Kemudian penjadwalan audit itu biasanya untuk pekerjaan interim ya, itu biasanya 3 sampai 6 bulan sebelum tanggal neraca dan pekerjaan akhir tidak lama setelah tanggal neraca sampai dengan 3 bulan setelah tanggal neraca. Jadi apa fungsi adanya pekerjaan interim? Ini adalah untuk apa ya, mengurangi beban yang nanti akan apa namanya, yang akan apa ditanggung di akhir tahun. Jadi fungsi dari pekerjaan interim ini semacam mencicil ya, mencicil pekerjaan supaya nanti nggak numpuk agar pemeriksaan itu dilakukan secara merata pada bulan-bulan pelaksanaan audit. Itu fungsi dari pekerjaan interim. Kemudian untuk penaksiran kebutuhan waktu adalah estimasi jumlah jam yang diperlukan oleh setiap tingkat staf dikalikan dengan tarif per jam untuk tiap tingkatan ditambah biaya lain. Baik, jadi ini diperlukan untuk menghitung berapa besaran fee audit yang nanti akan kita usulkan kepada calon klien. Nah, kalau sudah, baru kita akan menyiapkan surat perikatan audit. Ini adalah tahapan terakhir ya. Jadi tahapan terakhir ini dilakukan setelah kita mempertimbangkan kelima tahapan sebelumnya. Jadi dalam hal ini, apa yang dilakukan? KAP akan menyiapkan surat perjanjian atau kontrak yang secara hukum mengikat auditor dan klien. Dalam hal ini diperlukan surat penugasan untuk apa? Untuk auditor supaya tidak terkena tuntutan hukum di kemudian hari. Jadi di situ sudah jelas ya isi dari kontrak ini seperti apa, tugas dari auditor nanti apa, kemudian tanggung jawabnya sampai di mana, kemudian tanggung jawab manajemen sampai di mana. Jelas tertera di surat perikatan audit. Nah, di sini surat perikatan audit menyebutkan sifat jasa yang akan diberikan dan tanggung jawab auditor itu seperti apa. Baik, kira-kira sampai di sini saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas mengenai perencanaan audit, pelaksanaan pengujian, dan pelaporan hasil audit. Baik, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.